Bapak, bagaimana harapan Bapak mengenai kegiatan hari ini dan harapan untuk pesertanya, Pak? Ya, terima kasih. Pagi hari ini saya berkunjung ke kantor UPT PKN yang ada di Jambi. Kebetulan ada kepala UPT-nya Pak April, bahwa mulai hari ini tanggal 2 September 2021 ini khusus kita kejaksaan ada 2.000 lebih peserta yang sudah lulus administrasi dan hari ini akan mengikuti seleksi CAT yang diselenggarakan oleh UPT BKN Jambi ya. Dari 2.000 lebih ini diikuti dari SMA, dari tingkat SLTA sesuai dengan formasi yang kita, sampai dengan tingkat S1 sarjana, baik itu sarjana komputer maupun calon-calon jaksa yang akan kita rekrut. Kita fungsinya di sini adalah membantu dari panitia pusat, yaitu dari Kejaksaan Agung ya, bahwa kita di sini membantu pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Tentunya harapan kami formasi yang sudah disediakan pemerintah itu dapat terisi semua, dalam arti para peserta bisa memenuhi grade yang sudah ditentukan ya. Karena kalau tidak terpenuhi kan kita juga sayang dengan formasi yang sudah disediakan pemerintah. Sementara kita sendiri juga masih membutuhkan ya banyak pegawai-pegawai yang ngisi kekosongan di beberapa kejari. Ya, kalau dilihat dari 10 satker kantor kejaksaan negeri dan capjari, kita masih merasakan kekurangan terutama tenaga yang membantu, baik itu masalah pengawal tahanan, peranata komputer ya, maupun sopir tahanan dan sebagainya, itu masih sangat kita butuhkan ya. Sehingga saya juga sudah mengharapkan formasi yang ada dapat terlaksana. Terus kemudian karena ini seperti tahun yang lalu kita pelaksanaan rekrutmen ini dalam situasi pandemi, maka harapan saya semua peserta mematuhi prokes kesehatan ya. Alhamdulillah dari Pak April selaku Kepala UPT juga sudah menyiapkan, mengantisipasi. Jadi bagi peserta yang mungkin masih positif, sudah disediakan ruang tersendiri untuk tetap mengikuti. Jadi mereka haknya tidak dikurangi sepanjang dia dalam positifnya, dalam arti dia masih bisa melaksanakan kegiatan. Tapi kalau ada positif yang berat ya mungkin kita tidak ada fasilitas untuk itu. Nah, itulah makanya di dalam kegiatan ini kita betul-betul harus melaksanakan prokes, karena jumlahnya ini yang dilaksanakan oleh UPT PKN Jambi ini tidak hanya dari kejaksaan, tapi dari semua kementerian dan pemerintah daerah yang ada di sini ya. Nah, kementerian itu juga banyak, sehingga jumlahnya berapa Pak? 17.000 ya. Ini berlangsung kurang lebih 46 hari, jadi 1 bulan lebih. Jadi mulai tanggal 2 inilah kita terus selama 46 hari. Nah, ini betul-betul masalah prokes yang menjadi perhatian kita. Makanya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak April selaku Kepala UPT yang telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga ini dapat. Khusus untuk kejaksaan ini ketua pelaksananya ini Bu Heni selaku asisten pembinaan, beliau lah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rekrutmen. Karena kita setelah CAT ini nanti kalau yang lolos seleksi CAT ini akan ada seleksi berikutnya ya, dari kompetensi bidang ya, dari kita, karena itu memang sudah aturannya. Nah, wakil ketuanya ini Pak Eko Bambang, ini selaku Pak Aswas. Nah, kemudian kita juga di backup oleh Pak Aswas. Beliau ini yang ikut mengamankan, membantu pengamanan jalannya rekrutmen. Dan kita pastikan bahwa rekrutmen itu betul-betul clear and clean ya. Jadi kepada para peserta kami harapkan jangan mau diiming-imingi
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bisa menentukan lulus dan tidaknya itu hanya peserta sendiri, ya. Jadi dari kompetensi peserta sendiri, tidak ada orang, tidak ada sekarang uang dan sebagainya, tidak ada. Jadi betul-betul, karena apa? Hasil dari CAT ini peserta bisa mengakses sendiri, melihat berapa nilainya dia. Apakah lulus dan tidaknya yang menentukan peserta, dan peserta juga punya akses ini membuka data di sini. Karena memang dari UPT sini sudah menyiapkan monitor, jadi mereka bisa lihat, oh nilai saya sekian. Nah, kalau jadi ya karena terbuka inilah, sehingga kalau mereka sendiri juga keberatan, kita juga tetap akan menampung, kita akan menyanggah, ada waktu untuk sanggah akan kita sanggah. Tapi ini betul-betul rekrutmen ini dari tahun ke tahun ada perbaikan, ada keterbukaan, sehingga kita berharap kita bisa mendapat calon-calon pegawai yang betul-betul punya kompetensi, punya integritas, sehingga inilah harapan kita, sehingga nanti outputnya bahwa dia akan memberi output yang baik pada satker yang nanti mendapat penempatan dia. Itu kira-kira Mbak ya. Hari ini Kamis tanggal 2 September 2021, Kejaksaan Tinggi Jambi akan melaksanakan ujian CPNS Kejaksaan RI tahun anggaran 2021. Peserta yang akan mengikuti seleksi sebanyak 2024 orang dengan beberapa jabatan jaksa, administrasi, tenaga medis, dan peranata komputer. Formasi yang disediakan adalah sejumlah 4.148 formasi. Saya hormati Pak Ketum BKN Jambi, Pak Jokowi, dalam putusan Pak, dengan menyebut nama Allah, saya nyatakan untuk tes CAT Kejaksaan tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Dan berhasil sesuai harapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, di saat pelaksanaan ujian akan dimulai di sesi 2, yaitu pukul 9, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Bapak Sabto Subroto bersama Ibu Sri Heni Alamsari selaku asisten pembinaan, Bapak Jufri selaku asisten intelijen, dan Bapak Eko Bambang Marsudi selaku asisten pengawasan meninjau persiapan panitia dalam melaksanakan ujian CPNS di BKN 9. Pelaksanaan ujian CPNS Kejaksaan tahun 2021 ini menggunakan sistem CAT, yaitu Computer Assist Test, di mana peserta hanya bermodalkan mouse mengerjakan soal yang sudah ditampilkan pada layar komputer. Waktu yang akan diberikan panitia pada masing-masing peserta adalah sama, yaitu mengerjakan 100 soal dengan durasi waktu 90 menit. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan ujian, satu peserta minimal harus bisa membaca dan mengerjakan soal 30 detik, sehingga sisa waktu bisa dipergunakan untuk mengerjakan yang lain. Dalam pelaksanaan ujian dengan sistem CAT ini, Kejaksaan sudah melaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu sejak tahun 2017, 18, 19, dan saat ini adalah 2021, sehingga hasilnya lebih transparan. Pada saat selesai ujian juga langsung diketahui oleh peserta, baik itu di saat di lokasi ataupun melalui kanal medsos Kejaksaan RI ataupun BKN selaku pelaksana tes secara nasional. Terkait persiapan pelaksanaan untuk SKD seleksi, terutama di hari pertama ini ada instansi daerah yang kita fasilitasi, ada juga Kemenlu. Nanti di sesi kedua itu masuk dari Kejaksaan Agung. Sebanyak 90 peserta dalam satu kali masuk sesi. Jadi kita telah menyiapkan 2 ruangan. Yang di ruangan pertama itu di lantai 2 itu ada sejumlah 75 komputer. Kemudian di ruang aula juga kita siapkan 16 komputer dengan termasuk dengan cadangannya nanti. Alhamdulillah dengan bantuan-bantuan teman-teman dari Kejaksaan juga ya. Jadi kita bisa memproses fasilitasi ini dengan berjalan lancar. Insya Allah tidak ada hal-hal lain, termasuk kita penekanan dari gugus tugasnya, ini termasuk protokol kesehatannya, prokesnya, seperti yang sudah kita sampaikan peserta-peserta sebelumnya, harus menggunakan masker 3 ply, kemudian cuci tangan, antigen, dan seterusnya. Alhamdulillah sampai sekarang persiapan insya Allah tidak ada halangan dan berlanjut selama 46 hari ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan harapan untuk para pesertanya gimana? Harapan untuk peserta seperti yang disampaikan Kang Jati tadi, bahwa yang menentukan lulus dengan tidak lulusnya adalah kemampuan peserta sendiri. Samping itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dan segala kesehatan supaya dalam mengerjakan soal itu mereka diberi ketenangan dan sebagainya. Tidak ada yang menjanjikan seperti itu, karena hanya kemampuan peserta sendiri yang bisa menentukan dia lolos ke jenjang berikutnya. Karena setelah SKD nanti ada juga SKB, seleksi kompetisi bidang, nanti dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan. Itu berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke lokasi ujian. Itu pertama itu wajib membawa KTP dulu, jangan sampai ketinggalan. Kalau tidak ada KTP asli, bawa KK asli. Kemudian siapkan juga hasil rapid test atau antigen. Kalau antigen 1 kali 24 jam. Jadi dihitungkan aja dia di sisi berapa dan rapid test antigen di sisi berapa. Nah, kemudian ada juga deklarasi sehat yang di print beserta dengan
kartu peserta ujiannya, dan itu wajib dibawa ke lokasi ujian. Kalau tidak bawa itu mungkin nanti kita suruh pulang dulu, dipersiapkan dulu. Kalau dia udah merasa siap, baru kita izinkan ke lokasi ujian. Ya. Kejaksaan Tinggi Jambi telah memiliki tim pengaman pembangunan strategis. Untuk kali ini tim akan melakukan monitoring kepada pekerjaan yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai 6 Sumatera yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kota Jambi kita akan bergerak menuju lokasi kurang lebih 40 km ke arah timur, menyusuri Sungai Batanghari dekat lokasi wisata Candi Muaro Jambi. Tim yang dipimpin oleh Saudara Andre selaku Kasih D, Kasih Pengamanan Pembangunan Strategis, akan melihat perkembangan progres pendalaman alur Sungai Purba Kanal Muaro Jambi, di mana proyek tersebut memiliki nilai baku anggaran 20 miliar dan telah dimenangkan oleh PT Mandiri Adiatama dengan nilai kurang lebih 15 miliar. Ya, Pak KPK. Siap. Siang, Pak KPK. Siang. Pak KPK, jelang sore kami dari tim pengamanan pembangunan strategis hubungan dengan guys kita yang ada di kanal Candi Purba ini, mungkin ada beberapa hal yang kami monitoring ya Pak ya. Kebetulan ini gias kita bersama dengan Balai Wilayah Sungai dalam kegiatan normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi ya Pak ya. Ya gitu. Kegiatan ini sejak kapan nih Pak? Dilaksanakan. Baik Pak, izin. Sebelumnya terima kasih kepada tim dari Kejaksaan PPS yang hadir bersama kita di sini. Kita dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, PPK Sungai dan Pantai. Kebetulan kegiatan kita di tahun anggaran 2021 ini ada kegiatan yang namanya normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi dan kita didampingi dalam pekerjaan ini. Ada kebetulan di sini ada Pak Andre mewakili dari Kejaksaan Tinggi yang senantiasa memonitor kita terkait pekerjaan di lapangan. Perlu kami sampaikan bahwa
pekerjaan ini merupakan pekerjaan normalisasi atau galian, Pak. Galian di sepanjang area Sungai Berembang dan Amburanjalo, sekitar kurang lebih 10 km. Ini kontraknya dimulai di tanggal 29 Januari 2021, STMK-nya di tanggal 3 Februari 2021, dan akan berakhir di tanggal 30 September 2021. Untuk progres kegiatan sampai saat ini kurang lebih sekitar 80,5% sampai dengan saat ini, Pak. Untuk volume pekerjaannya galiannya kurang lebih sekitar, dengan long arm itu galiannya sekitar 297 ribuan, Pak. 297 ribu. Galian di atas ponton kurang lebih sekitar 56 ribuan kubik yang akan dikerjakan oleh rekanan. Dalam hal ini rekanan itu pemenangnya adalah PT Mandiri. Kira-kira kendala dan hambatan dari balai sendiri maupun dari pelaksana terhadap kegiatan ini gimana, Pak? Untuk Biar kami kendala, pun tahu dari tim PPS kira-kira apa yang bisa kami berikan masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Karena tim PPS itu nanti akan melihat pengamanan pekerjaan terhadap pembangunan normalisasi kanal ini, baik terhadap orang, baik itu terhadap material pekerjaan atau aset, maupun hambatan-hambatan lainnya gitu, Pak. baik, Pak. Untuk hambatan sendiri mungkin bisa kita saksikan bersama, Pak, bahwa untuk hasil galian ini berada di kiri kanan sungai, Pak. Jadi kiri kanan sungai ini merupakan lahan warga. Jadi memang perlu pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar lokasi hasil galian yang dijadikan tanggul ini bisa kita manfaatkan, Pak, dengan izin dari masyarakat, Jadi mungkin yang pada saat kemarin kita diskusi di awal, Pak, pada saat kita ke Kejati di awal memang sudah kita sampaikan bahwa problemnya masalah lahan, Pak, lahan untuk hasil galian jadi tanggul. Selama ini komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan bagaimana, Pak? Sejauh ini, Pak, berjalan Apakah lancar. mereka komplain terhadap pekerjaan ini? Sejauh ini masyarakat mendukung, Pak, sehingga ada surat pernyataan dari masyarakat bahwa mereka sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak PPK. Mungkin kami dari tim PPS pengamanan pembangunan strategis dari 33 Jambi akan memberikan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap pekerjaan ini, karena kami dalam hal ini sangat mengapresiasi kegiatan normalisasi ini supaya kegiatan ini bisa kita cegah, ya kan, kita punya daya tangkal terhadap gangguan, hambatan maupun tantangan. Jadi mungkin nanti kalau ada kira-kira gangguan, hambatan dan lain-lain dalam pekerjaan ini, tolong disampaikan kepada tim pengamanan strategis biar kita pecahkan dan kita berikan solusi-solusinya gitu, supaya proses pembangunan terhadap normalisasi ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak ada hal-hal yang buruk gitu. Artinya tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini. Ya. Mungkin itu aja Pak PPK. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore, Pak.